Kurma Kultum Ramadan bersama Gita Febrita, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Agama Rembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Ketua, Bapak-Bapak Hakim, Bapak Panitera, Ibu Sekretaris, seluruh pegawai dan adik-adik PPNPN yang saya banggakan. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mara selalu senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini puasa ke-9 ya. Jadi puasa ke-9 Allah masih memberikan kita semua nikmat sehat. Kita bisa beraktivitas seperti biasanya, tidak ada tergendala. Kemudian salawat beriring salam mara selalu senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita yang mungkin jarang kita sadari, yaitu nikmat berbicara dengan lidah. Lidah kita ini, ya, lisan kita ini, itu adalah penterjemah isi hati. Jadi apa yang ada di hati kita bisa kita ucapkan lewat lidah. Coba bayangkan kalau tak punya lidah, ya kan? Apa yang kita sampaikan kadang orang tidak bisa memahaminya. Tapi karena ada lidah, kita bisa menyampaikan apa yang ada di hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Nah, Bapak Ibu semua, nikmat lisan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, banyak di antara kita masuk neraka itu penyebabnya karena lisan, tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul," katanya, "apakah atau sesuatu apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga?" Rasulullah menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang membuat manusia itu banyak masuk neraka?" Rasulullah menjawab, "Mulut dan kemaluan." Nah, itu salah satunya penyebab yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam neraka. Nah, marilah nikmat Allah berupa lisan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apa yang keluar dari mulut kita, kita perhatikan kata per kata, kalimat per kalimat. Karena bencana dari lidah itu sangat luar biasa. Bencana lidah ini, lisan ini, diantaranya itu fitnah dan juga ghibah. Ada yang tahu apa beda fitnah dengan ghibah? Fitnah itu kita menyampaikan tapi bohong. Kalau ghibah itu kita menyampaikan betul, ya kan? Tapi orang yang diomong itu tidak suka mendengarnya, kan seperti itu ya. Ummul Mukminin pernah kena fitnah, ya. Sampai turun wahyu Allah 10 surat dari dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 11-26. Saya tidak bacakan semuanya, tapi ada salah satu arti yang saya ingat. Pada surat yang ayat yang ke-23 Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, beriman, melakukan zina, sungguh mereka telah dilaknat Allah di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka disediakan azab yang sangat pedih." Jadi fitnah itu bukan dari sekarang aja ya, dari zaman dulu ada. Bahkan Rasulullah, istri Rasulullah, Ummul Mukminin, orang paling suci pun kena fitnah. Jadi hati-hati kita menggunakan lisan kita. Dalam Al-Quran disebutkan kalau kita ingin hidup tenang dunia akhirat itu dua: jaga pandangan, kedua jaga lisan.
Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah di situ mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu apa tadi? Jauhilah berprasangka, ya. Iyakum wazanna, jauhilah berprasangka. Sesungguhnya berprasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kamu mencela satu sama lain. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Begitu kata Allah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha pengasih. Nabi juga bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Pilihannya cuma dua. Kalau kamu beriman kepada Allah, berkatalah yang baik atau diam. Hanya dua pilihannya, tak ada pilihan yang ketiga. Untuk menjaga lisan kita itu cuma dua. Berkata yang baik, kalau tidak diam. Ya, luka karena kata-kata itu lebih buruk daripada luka fisik. Ya, semoga kultum ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau tersindir atau gimana, saya minta maaf, tidak ada niat saya sama sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma Kultum Ramadan bersama Gita Febrita, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Agama Rembang.